Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dari channel kami. Kami dari PSDKU Semenap. Dan di sini kami akan menanyakan tentang COVID-19 yang baru saja ngetrend. Kenalan, nama saya Rahmat Ikam. Saya dari Pabian Semenap. Dan ini Perkenalkan, nama saya Andi Yulianto, saya dari Bumi Sumatera Asri. Di sini kita akan memanggil narasumber yang akan kita wawancarai dari saudara kita berdua, yaitu Rizky Nanda. Tahun berempat, tanggal berempat. baik, di sini saya akan menanyakan kepada narasumber beberapa pertanyaan. Apakah anak-anak di bawah 18 tahun bisa terkena virus corona? Jadi menurut laporan yang sudah saya dengar belakangan ini, akhir-akhir ini, jadi anak-anak yang di bawah 18 tahun itu lebih kuat menghadapi virus ini daripada yang di atasnya. Jadi begitu. Oke, pertanyaan selanjutnya, apakah virus corona itu lebih parah dari flu? Jadi melihat situasi kali ini ya, perbedaannya dengan flu itu untuk sementara ini vaksin dari corona sendiri itu belum diketahui. Jadi menurut saya corona dan flu itu lebih parah corona sih. Jadi begitu. Menurut saudara bagaimana? Menurut saya ya memang benar virus corona itu lebih parah karena sejauh ini dampak dari virus corona itu lebih berat ya. Ya lebih berat. Termasuk juga banyak negara-negara yang terinfeksi juga kan ya. 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 Baik, pertanyaan selanjutnya, perlukah kita menggunakan masker dalam bepergian? Baik ya. Jadi menurut saya sendiri itu perlukah kita ini maksudnya kita yang sehat apa kita yang sakit? Menurut saya yang sehat ya. Yang sehat menggunakan masker saat bepergian keluar. Menurut saya sendiri kita yang sehat ini perlukah pakai masker ketika keluar? Menurut saya itu tidak perlu dilakukan. Karena kenapa? Lebih baik masker itu dipakai sama orang yang mengalami gejala tersebut. Agar kenapa? Supaya orang yang sakit tersebut mengidap atau orang yang ODP tersebut atau PDP tersebut tidak menularkan virusnya itu kepada orang yang sehat. Jadi kita sebagai orang sehat yang mengalahlah kepada yang sakit. Jadi maskernya itu lebih didonasikan kepada mereka. Jadi begitu menurut saya. Iya benar ya? Ya, benar. Oke, bagus. Apalagi sekarang banyak orang yang jual masker dengan harga yang 2 kali lipat. Nah iya itu juga, itu penyakit masyarakat harusnya. Pertanyaan selanjutnya, apakah kita aman untuk berpergian pada situasi seperti ini? Jadi menurut saya ketika kita sudah di situasi seperti ini, sebaiknya alangkah baiknya kita jangan keluar dulu ya. Karena kenapa? Kasihan juga ya, pemerintah itu sudah melaksanakan kebijakan yaitu untuk berdiam diri selama beberapa hari di rumah. Jadi ada hashtag lah, viralnya itu hashtag stay at home. Nah jadi begitu. Ketika kita melanggar hal tersebut ya kasihan lah. Nanti takutnya di jalan-jalan kita ini kan nggak tahu kita ini udah ada virus corona atau tidak di dalam tubuh kita. Takutnya menularkan atau orang lain juga menularkan kepada kita. Kasihan juga orang-orang yang di tetangga-tetangga atau keluarga-keluarga kita sendiri ketika kita ini keluar lalu membawa pulang virus tersebut. Takutnya yang di rumah-rumah itu pada kena kan, kasihan. Jadi alangkah baiknya kita itu di rumah aja, stay at home. Jadi Oke, selanjutnya bagaimana pendapat Anda tentang penduduk-penduduk yang melawan aturan atau yang tidak taat aturan terhadap COVID-19 ini? Jadi menurut saya sendiri itu ayolah kita sebagai individu atau warga negara yang baik
alangkah baiknya kita menjaga satu sama lain, karena virus ini memang sangat-sangat mematikan ya, karena dampaknya itu kematian. Jadi menurut saya begitu. Pemerintah juga harusnya agar lebih tegas untuk lebih tegas untuk mengatur masyarakatnya, dan masyarakat sendiri harusnya tahu diri lah, tahu diri. Iya benar enggak? Iya. Atau bisa dibilang stay di rumah aja dulu. Nah, jadi ya seperti yang saya katakan sebelumnya, mari kita viralkan stay at home. Pertanyaan selanjutnya, apakah virus corona itu perlu sangat dikhawatirkan? Oh, iya jelas Mas. Menurut saya virus ini sangat perlu sekali dikhawatirkan. Karena mengapa? Sudah banyak di seluruh dunia ini negara-negara yang terkena dampaknya. Pertama itu ya dari Cina. Nah, Cina itu lihat saja beritanya, banyak sekali orang-orang Cina yang terkena virus ini mengalami mengalami kematian, lalu menyebar kepada Italia. Nah, Italia itu pertama, mereka itu saya baca di Twitter itu, mereka ini memang menganggap enteng virus ini. Lantas setelah mereka menganggap virus ini enteng, 10 hari kemudian mereka mengalami dampaknya. Dampaknya itu sangat besar sekali kepada kepada negara itu, penduduk negara tersebut. Faktanya di Italia sendiri banyak warga yang meninggal gara-gara virus ini. Jadi alangkah baiknya jika Indonesia ini tidak menginginkan virus ini lah, karena ini virus benar-benar perlu dikhawatirkan. Pertanyaan selanjutnya, berapa lama virus corona bertahan di tubuh manusia? Jadi Mas, menurut pengetahuan saya, yang saya baca-baca itu di internet, berapa lama virus corona ini bertahan lama di tubuh kita. Jadi virus corona ini, atau bisa dibilang COVID-19, bertahan lama di tubuh kita itu selama 14 hari. Nah, selama 14 hari tersebut kita itu akan menghasilkan imun terhadap virus tersebut. Nah, nantinya jika kita setelah 14 hari itu tidak mengalami gejala-gejala berat, maka kita mempunyai imun terhadap penangkalan terhadap virus corona tersebut, karena metabolisme sudah bekerja untuk menghasilkan yang namanya imun tadi. Oke, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya, apakah dampak COVID-19 kepada tubuh, dan apakah lanjut usia lebih gampang terkena virus tersebut dari yang lebih muda? Ya baik. Jadi dampak COVID-19 ini kepada tubuh kita, yaitu kita ini seperti mengalami demam tinggi ya, seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Lalu gejala yang paling parah itu akan mengakibatkan kita meninggal. Lalu apa? Yang tadi kedua, lanjut usia lebih gampang. Ya. Jadi kenapa lanjut usia itu lebih gampang terkena virus corona? Karena ya kita tahu sendiri lah, lanjut usia itu metabolisme tubuh pada saat kita lansia itu mengalami penurunan, tidak seperti waktu kita muda dulu. Kebanyakan lanjut usia ini memiliki penyakit lah ya, seperti penyakit jantung, lalu asma. Nah, jadi ketika virus corona ini mendatangi tubuh mereka akan lebih gampang masuk ke tubuh mereka itu.